Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, apa yang ada di benak kalian jika melihat video ini? Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa Ya, mualaf atau setiap orang yang memutuskan untuk memeluk agama Islam, secara serta-merta telah diwajibkan melaksanakan ibadah salat. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika orang yang baru saja memeluk Islam, ingin salat tapi belum hafal bacaan salat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Seperti yang kalian ketahui, rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah mengerjakan salat. Ibadah turun-temurun yang diwariskan dari nabi ke nabi ini telah dijadikan tolak ukur dari ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat ialah salatnya. Jika salatnya baik, sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung, dan jika salatnya rusak, sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadits riwayat Abu Hurairah. Dari hadis tadi Rasulullah menjelaskan bahwa baik atau rusaknya kualitas ibadah salat seseorang dapat diketahui dari rukun atau aturan yang dikerjakan. Namun ada juga hadis Nabi yang tak hanya memerintahkan untuk memperhatikan rukun-rukun dalam mengerjakan salat. Dari Mu'az bin Jabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tadi memiliki penjelasan bahwa Islam yang ada dalam hati seorang muslim takkan kokoh jika tidak mengerjakan salat. Bahkan orang yang salat pun memiliki etika atau adab yang harus diperhatikan, sebab rukun maupun adab dalam salat merupakan syarat agar pahala salat kita bisa diterima oleh Allah. Berbicara tentang rukun dalam salat sendiri, membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun yang tak boleh ditinggalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Ubadah bin Samit. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya berjudul Al-Um, juga menambahkan penjelasan terkait hadis tersebut, bahwa orang yang tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya tidak sah sengaja ataupun tidak disengaja. Lantas bagaimana dengan orang yang belum hafal, seperti saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam? Apakah mereka masih bisa mengerjakan salat? Kondisi seorang muslim yang tak hafal Al-Fatihah telah diprediksi para imam mazhab jauh-jauh hari sebelumnya. Hal tersebut bisa kita lihat dari pendapat-pendapat mereka yang terkesan memberi solusi, seperti pendapat Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa imam, makmum, atau orang yang salat sendiri wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, entah dari hafalannya atau dengan melihat mushaf, baik salat sunnah maupun fardu. Berbeda dengan pendapat yang datang dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab yang berjudul Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, beliau membaca Al-Fatihah dengan melihat mushaf tidak dibenarkan. Pendapat beliau ini terlantar saat seseorang bertanya kepadanya, apakah sama hukumnya melihat mushaf bila membaca Al-Fatihah dalam salat fardu? Imam Ahmad menjawab, saya tidak pernah mendengar riwayat seperti itu. Pernyataan beliau itu ternyata bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pernah suatu ketika pembantunya menjadi imam sholat atas dirinya sambil memegang mushaf. Hadis Al-Baihaqi dan Ibnu Ani Syaibah. Selain ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya memegang mushaf, ada juga pendapat lain yang diterangkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab Fathul Muin, Syekh Zainuddin Al-Malibari berkata, bahwa orang yang tidak hafal seluruh ayat dalam surah Al-Fatihah dan tidak bisa pula membaca mushaf, maka baginya bisa dengan membaca 7 ayat meskipun berbeda-beda surat. Dan kalau masih tak mampu, dibolehkan mengulang-ulang 1 ayat yang sama sebanyak 7 kali atau seperti durasi membaca Al-Fatihah. Kalau tak mampu juga, dibolehkan baginya membaca 7 macam zikir, dan kalau masih tak mampu maka wajib diam sesuai durasi waktu membaca Al-Fatihah. Syekh Zainuddin menambahkan bahwa zikir yang boleh dibaca itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Meski menurut Syekh Zainuddin,
bisa mengganti surah Al-Fatihah dengan zikir asalkan jumlah huruf dan durasinya sama saat membaca Al-Fatihah. Imam Syafi'i tetap menghukumi pendapat tersebut sebagai hal yang makruh untuk dilakukan dan lebih menganjurkan memegang mushaf jika ingin salat. Sebenarnya, kemudahan membaca Al-Fatihah tak hanya diberikan kepada saudara-saudara kita yang baru saja memeluk Islam. Orang yang terlahir sebagai seorang Muslim pun masih bisa mendapatkan toleransi dari para ulama jika tak hafal atau lupa membaca Al-Fatihah. Sebagaimana Dewan Penasehat sekaligus pendiri Pusat Studi Al-Quran Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Quraisy Siha, menjelaskan bahwa keliru atau lupa merupakan hal yang sering terjadi pada manusia. Karenanya orang yang lupa membaca Al-Fatihah atau secara tak sengaja langsung membaca surah lain, mereka wajib langsung menghentikan dan harus memulai membaca surah Al-Fatihah. Akan tetapi jika ia baru ingat setelah mengerjakan salat maka itu bukan masalah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menghukum hambanya akibat salah, lupa atau dipaksa. Hadits riwayat At-Tabrani. Namun pendapat lain dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwa orang yang dalam salatnya lupa membaca Al-Fatihah dan ia telah sampai pada rakaat terakhir, maka wajib baginya untuk mengganti jumlah rakaat yang taat mengerjakannya ia lupa membaca Al-Fatihah. Bukan asal-asalan diperintahkan menjadi rukun salat yang keempat setelah niat takbir dan iftitah. Ternyata membaca Al-Fatihah memiliki kemuliaan jika dibaca dalam salat. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, Abu Hurairah berkata, Hai Ibnu Al-Farizi, bacalah surah Al-Fatihah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku, dan hambaku berhak mendapat yang ia minta. Untuk hambaku apabila ia membaca Alhamdulillahirobbil alamin maka Allah berkata, Aku memuji hambaku. Apabila ia membaca Ar-Rahmanir-Rahim Allah berkata, Pujian dariku untuk hambaku. Apabila ia membaca Maliki Yaumidin Allah berkata, Aku memuliakan hamba. Hadis riwayat Muslim. Betapa istimewanya Al-Fatihah di mata Allah jika dibaca saat sholat. Tak salah jika beberapa ulama seperti Imam Hasan Al-Basri mengatakan bila kau ingin berbicara kepada Allah maka sholatlah. Islam adalah agama yang tak pernah memberi kesulitan bagi pemeluknya. Pendapat-pendapat ulama yang telah disebutkan tadi merupakan tanda bahwa Allah mengutus Rasulullah untuk memudahkan setiap perintahnya, agar seluruh umat Islam bisa merasakan nikmatnya beribadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya agama Islam adalah agama mudah. Tifak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam, kecuali ia akan kalah. Hadir riwayat Bukhari. Sahabat Islam, masih adakah di antara kita yang tak tahu bahwa Al-Fatihah adalah syarat sah solat? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.